Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandika Wirabuana dengan NPM 240810102441. Saya dari kelompok 12 di sini akan menjelaskan dataset Kaggle kami, yaitu dataset bank credit scoring. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari sheet 1 yang dimana sudah kami ambil datanya dari Kaggle yang berjumlah total 4.522. Ini dan juga berjumlah kurang lebih 18 kolom. Belum ada ini di sheet yang pertama belum diotak-atik sama sekali, masih pure datanya. Lalu kita lanjut ke data kedua. Di sheet kedua, maksudnya di sheet kedua ini kita melakukan reduksi data menjadi 3.000 data yang aslinya tadi 4.522. Nah, di sini 3.001 itu sama baris ini ya. Ada baris nama, jadinya total sudah 3.000 data. Selanjutnya setelah kita reduksi data yang menjadi 3.000, kita melakukan pengecekan kebersihan missing value, dan tidak terdapat missing value ya di data ini. Lalu setelah kita cek tidak ada missing value, kita lanjutkan ke mendeteksi data outlier ya. Dengan di sini kita menggunakan metode IQR atau interquartile range, yaitu yang dimana kita cari dulu kuartil atas juga kuartil bawahnya. Dari kita di sini kita ngambilnya dari kolom age, balance, duration, dan juga p-days. Nah, cara menghitung IQR-nya itu kita kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, dari mana tuh kuartil atas dan kuartil bawahnya? Nah, di sini kita menggunakan rumus kuartil INC dan range. Kalau misalnya mau kuartil bawah kita gunakan 1. Kalau misalnya mau kuartil atas kita di sini kita taruh 3 ya. Di sini sudah ada contohnya. Di sini untuk mencari kuartil bawahnya edge, kuartil atasnya edge. Lalu ini ada buat untuk balance, duration, dan juga p-days. Lalu setelah kita dapatkan kuartil atas dan kuartil bawahnya, kita cari IQR-nya ya, atau interquartile range ya, dengan mengurangi antara kuartil atas dan juga kuartil bawah. Setelah kita dapat IQR-nya, kita lanjutkan untuk menentukan batas atas dan juga batas bawahnya. Nah, di sini kita sudah dapat rumusnya itu untuk mencari batas atas bawah itu yaitu dengan Q1 ya, atau kuartil bawah. Misalnya ini batas bawah ya, batas bawah itu rumusnya itu kuartil bawah kita kurangi 1,5 dikali IQR-nya ya, dikali IQR. Lalu kalau misalnya mau nyari batas atasnya, tinggal batas atas kuartil atas ditambahkan 1,5 lalu dikali IQR-nya. Dapat hasil segini ya. Nah, ini batas atas dan bawah itu untuk itu tuh jadinya misalnya itu ada di luar dari data ini ya, di luar rentang dari kedua ini batas atas dan juga bawahnya, kita itu bisa tandai dengan tanda merah. Lalu misalnya itu masih di dalam rentangnya batas atas dan batas bawah ini, kita tandai hijau untuk kita lanjutkan ke datasheet yang ketiga. Nah, di datasheet yang ketiga ini kita sudah menghilangkan outlier tadi ya, data-data outlier tadi yang warna merah kita bersihkan, dan jadi total tersisa 2021 data dengan kita sisakan 4 kolom variabel yang utama saja ya di sini. Sekian dari saya. Lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tafi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari sheet 4 dan 5. Untuk sheet 4 yaitu kita menghitung mean, median, modus, varian, dan standar deviasi dari 4 kolom yang sudah dipisah. Untuk hasil dari rumus library Excel seperti ini. Dan itu dari memakai rumus manual, mean berjumlah
40,37 sekian. Ini dan hasil dari perbandingan menggunakan rumus Excel dan manual, yaitu mean hasilnya sama, median hasilnya tidak sama, modus hasilnya tidak sama, varian hasilnya sama, dan standar deviasi hasilnya sama. Untuk set 5 kita menormalisasikan data yang berisi 4 kolom tadi seperti ini. Setelah dinormalisasikan, saja. Sekian untuk penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendilus Armando, NPM 2408110102. Kali ini saya akan menjelaskan sheet 6 dan sheet 7. Variabelnya yaitu ada X, balance, duration, days. Nah, untuk bagian variabel pertama yaitu X, data umur dikelompokkan ke dalam beberapa rentang, mulai dari usia muda hingga yang lebih tua. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok usia menengah memiliki frekuensi yang paling tinggi. Artinya, sebagian besar responden berada di usia produktif. Selanjutnya, untuk balance atau saldo nasabah, data dibagi ke dalam beberapa interval, mulai dari saldo negatif hingga sekitar 1.000. Terlihat bahwa sebagian besar nasabah memiliki saldo di kisaran rendah hingga menengah, sementara yang memiliki saldo besar jumlahnya lebih sedikit. Lalu pada bagian duration yang menunjukkan lama waktu kontak dengan nasabah, terlihat bahwa durasi yang lebih pendek hingga sedang lebih sering terjadi, sedangkan durasi panjang hanya muncul pada sebagian data kecil. Ini menandakan bahwa kebanyakan interaksi berlangsung singkat. Terakhir, bagian PDS atau jumlah hari sejak nasabah terakhir dihubungi. Mayoritas nilainya berada pada rentang rendah, bahkan ada yang nol, menandakan banyak nasabah yang baru pertama kali dihubungi. Secara keseluruhan dari sistem ini bisa disimpulkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai-nilai rendah sampai menengah, dan nilai tinggi hanya muncul dalam jumlah yang kecil. Sementara pada si 7, analisisnya berlanjut ke bentuk distribusi kumulatif dan presentasi kumulatif dari variabel-variabel tadi. Bagian ini menampilkan tabel baru yang tidak ada pada sheet 6. Tabel ini berisi data hasil pengolahan atau perhitungan lanjutan dari data sebelumnya, sehingga bisa dibilang sebagai ringkasan atau hasil akhir analisis. Setiap kolom di tabel ini mewakili kategori atau variabel tertentu seperti data hasil, perbandingan nilai, atau presentase perbedaan antar bagian, sedangkan setiap baris menunjukkan hasil dari masing-masing kategori tersebut. Dari tabel ini kita bisa melihat bagaimana data diolah hingga menghasilkan nilai bisa dibandingkan satu sama lain. Kalau dibandingkan dengan sheet 6, tabel ini lebih lengkap karena sudah menambahkan hasil perhitungan tambahan. Tujuannya supaya kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang data yang sedang dianalisis. Nah, setelah tabelnya kita bisa lihat grafik batang di sampingnya. Grafik-grafik ini dibuat berdasarkan data dari tabel tadi. Kita bisa lihat grafik batang di sampingnya. Grafik-grafik itu dibuat berdasarkan data tadi. Setiap batang mewakili satu kategori dan kita bisa lihat grafik batang di sampingnya. Grafik-grafik itu dibuat berdasarkan data tadi. Setiap batang mewakili satu kategori dan tinggi batang menunjukkan seberapa besar nilainya. Kalau kita lihat grafik bagian atas, ada beberapa batang yang lebih tinggi dari yang lain, artinya nilai kategori tersebut lebih menonjol. Di bagian tengah batang-batangnya tampak hampir sejajar, menandakan nilainya stabil tanpa perubahan besar. Sementara di grafik paling bawah terlihat ada batang yang naik turun, cukup saja menunjukkan adanya perbedaan hasil yang cukup signifikan antar kategori. Dari semua tampilan ini kita bisa simpulkan bahwa situ berfungsi sebagai visualisasi akhir dari hasil analisis data
di mana tabel mengambilkan angka dan detail perhitungan, sedangkan grafik membantu mempermudah kita dalam memahami pola dan tren pergerakan datanya. Jadi secara keseluruhan, setuju menjadi bagian penting karena menggabungkan hasil akhir dan visual, sehingga informasi yang disajikan lebih mudah dipahami. Sekian, terima kasih.